Salam matematika muda. Pada video kali ini kita akan membahas trigonometri. Saya mulai dari pengertian trigonometri. Artinya adalah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, kan nanti pada segitiga siku-siku sudutnya ada 3 ya. Sudutnya ada 3, tetapi yang pertama kita tentukan sudut yang mau kita tinjau dari mana. Gitu. Contoh, saya kasih yang ini sudut A, ini sudut B, yang ini sudut C. Kemudian saya buat lagi misalnya. Ini siku-siku lagi misalnya saya buat. Contoh ini titik D. Jadi, di sini ada berapa segitiga siku-siku? Ada 3. Yang pertama, segitiga ABC, yang mana siku-siku di B, kan gitu ya. Kemudian segitiga ABD, yang mana ini siku-siku di D. Juga ada segitiga BDC, yang mana ini siku-siku di D. Jadi ada 3 ya. Maka perbandingan itu kan ada 3. Contoh, saya tinjau dari sudut A, ini saya kasih sudut theta. Nah, dari sini yang mana aja yang sama dengan sudut theta itu, kan gitu. Nah, ini kan dalam segitiga jumlah sudut 180, karena ini 90, berarti yang 2 ini mesti 90, yang artinya ini 90 kurang theta. Kalau itu 90 kurang theta, maka yang ini ya, yang ini 90 kurang theta, maka yang satu di atas ini, karena ini juga siku-siku, berarti ini mesti theta. Jadi ada 2 theta di sana kan. Nah, saya mulai dari perbandingan. Ada nanti namanya sin demi. Artinya sinus theta itu adalah depan per miring. Jadi misalnya dari segitiga yang besar gitu, dari sudut A ini berarti depannya adalah BC. Dari segitiga yang besar kita tengok segitiga yang pertama lah, saya kasih ini yang pertama ya. Depannya adalah BC, miringnya adalah dari sini ya, miringnya adalah AC. Itu yang besar. Kemudian segitiga yang kedua ini ABD, berarti kita fokusnya ABD itu dari sudut A, depannya adalah BD, miringnya adalah AD. Kan seperti itu dia. Dari sudut ini abaikan ya, depannya yang di hadapan BD, miringnya adalah AB. AB. Kemudian dari segitiga yang ketiga BCD ini sudut theta. Berarti depannya adalah CD dan miringnya adalah ini depan, ini siku ya, miringnya adalah BC. Itulah sinus. Perbandingan sinus, sin demi depan per miring. Kemudian perbandingan kosinus. Gitu. Kosinus itu samping per miring. Gitu. Jadi sama, yang pertama, yang besar ya, dari sudut theta. Jadi selalu nengoknya dari mana? Dari theta. Sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Miring itu selalu tetap ya. Kemudian segitiga yang kedua ABD, sudut theta ini sampingnya adalah AD, miringnya tetap AB. Kemudian segitiga yang ketiga BCD ini BCD. Dari sudut theta ini sampingnya adalah BD, kemudian miringnya itu adalah BC, itu untuk kosinus. Kemudian untuk perbandingan tangen, saya buat tangen theta, tangen theta ya. Maka itu adalah desa, depan per samping. Jadi sin demi, kosami, tan desa. Gitu. Jadi tangen itu depan per samping. Jadi sama, yang paling besar, segitiga yang besar yang pertama depannya adalah BC, depan theta itu, sampingnya adalah AB. Segitiga yang kedua ABD ini dari sudut theta juga, depannya adalah BD, kemudian sampingnya adalah AD. Jadi kita harus tengok dari sudut mana dulu gitu. Kemudian segitiga yang ketiga, ini segitiganya dari theta kita nengoknya,
maka depannya adalah CD, sampingnya adalah BD. Seperti itu. Itulah perbandingan. Sama kebalikan. Misalnya kebalikan sinus, namanya kosekan. Gitu, kebalikan ya, seper. Kemudian kebalikan cos, namanya adalah sekan. Gitu, kebalikan cos, namanya sekan. Kemudian kebalikan tangen, namanya adalah kotangen. Jadi ada 6 dia. Gitu, namanya adalah kotangen. Di sini berlaku Pitagoras ya. Berlaku Pitagoras. Itu makanya saya ambil misalnya istimewa. Jadi namanya segitiga istimewa. Makanya nanti ada sudut yang istimewa. Karena memang segitiga siku-sikunya istimewa. Gitu. Makanya disebut dia sudut istimewa. Gitu ya. Istimewa. Oke. Yang pertama, sudut istimewa itu diambil dari segitiga yang istimewa. Misalnya segitiga sama sisi. Artinya kan sudutnya ini 60, ini juga 60, di atas itu juga 60. Sifat segitiga sama sisi, sudutnya ini sama-sama 30, kemudian ini sama. Saya ambil ini 2, maka ini juga 2. Ini juga 2, maka ini 1, ini 1. Kan seperti itu ya. Maka yang ini dari Pitagoras diperoleh itu akar dari 4 dikurang 1, maka akar 3. Makanya nanti sin 60 berarti depan per miring. Cos 60 samping per miring. Sin 30 depan per miring. Cos 30 samping per miring. Tangin 30 depan per samping. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada segitiga siku-siku sama kaki. Misalnya ini sama kaki berarti 45. Di sana juga 45. Saya buat panjangnya ini adalah misalnya ini 2, berarti yang ini adalah akar 2, ini juga akar 2. Sebagai contoh, ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2014. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC-nya adalah B, jadi panjang sisi AC-nya B, panjang sisi BC-nya A, dan A tambah B-nya adalah 12. Jika sudut A-nya 60, sudut B-nya 30, maka yang pertama kita lakukan, kan dalam segitiga, besar sudut semuanya A tambah B tambah C itu mesti 180. Karena besar sudut A-nya 60, sudut B-nya 30, berarti 60 tambah 30, 90, berarti sudut C-nya adalah 90. Yang artinya, segitiganya ini segitiga siku-siku. Saya gambar gini, segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Saya buat gitu. Sudut A-nya 60, berarti ini lebih besar, ini A. Sudut B-nya 30, berarti di sini B, lebih kecil kan gitu. Karena ini 60, yang ini 30, merupakan istimewa itu. Sehingga panjang A tambah B-nya 12. Tadi kan panjang BC itu adalah A, berarti yang ini A. Kemudian panjang AC itu adalah B, yang ini B. Jika A tambah B-nya adalah 12, A tambah B-nya adalah 12, maka ditanya berapa panjang AB. Maka kita butuh panjang AB, kan gitu. Sehingga saya ambil dari sudut 60 ya, dari sudut 60. Karena ada A sama B, maka saya pakai A sama B-nya dulu gitu. Sehingga saya ambilkan dari sudut 60 nih yang ada depan sama samping. Maka saya ambillah itu dari tangen. Itu saya buatlah tangen 60 sama dengan depannya adalah A, sampingnya adalah B. Kan gitu, desa depan per samping. Tangen 60 tadi adalah akar 3, maka diperolehlah ini A per B. Sehingga A sama dengan akar 3 dikali dengan B. Maka dari itu, karena ditanya AB, dari Pitagoras, AB itu sama dengan akar dari, berarti adalah A kuadrat ditambah dengan
B kuadrat. Kan itu Pitagoras. Nah, A kuadratnya itu kita buat tetap A kuadrat. A kuadratnya itu berarti ganti ya, akar 3 dikuadratkan jadi 3. Atau ini saya buat di bawah. Sama dengan akar dari, berarti 3B kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka 4B kuadrat. Berarti 2B lah yang ditanya. Nah, itu yang ditanya ya. Artinya kita cari B. Maka untuk cari B-nya, kita ambil A-nya ini kita ganti gitu. A-nya kita ganti. Sehingga diperolehlah itu jadi B akar 3. Gitu ya, ini B akar 3. Jadi ya B akar 3 tambah B. Kan jadi gitu ya. Nah, B-nya saya tarik keluar. Jadi B kali akar 3 tambah 1. Itulah yang sama dengan 12. Sehingga B sama dengan 12 per akar 3 tambah 1. Seperti kita tahu, kalau ada 12 per akar 3 tambah 1, ini dirasionalkan dengan cara kali sekawan. Akar 3 kurang 1 per akar 3 kurang 1, maka hasilnya adalah 12. Ini biarkan aja dalam kurung. Dibagi dengan, kalau sekawan dikalikan artinya kuadrat yang pertama kurang kuadrat yang kedua. Maka diperolehlah itu jadi 12 per 2, 6. Maka ini adalah 6 kali akar 3 kurang 1, itulah nilai B. Gitu ya. Maka ditanya 2 kali B, sehingga panjang AB itu sama dengan 12 dikali dengan, ya kan, 2 kali 6 dikali dengan akar 3 kurang 1.